wabarakatuh. Saya Radinka, kami dari kelompok Diponegoro dalam kegiatan UKKS Darul Ulum Surabaya. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan UKK tentang budidaya selada sebagai upaya ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik proses maupun hasil penelitian kami. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami menerima saran dan kritik dari semua pihak agar dapat memperbaiki kekurangan kami. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kegiatan UKK kami. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan usai sehingga dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 semakin menyengsarakan sebagian besar masyarakat di berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga perekonomian dalam keluarga menjadi masalah yang paling utama di masa ini. Dalam rangka membantu mengatasi permasalahan perekonomian dalam keluarga di masa pandemi ini, maka diperlukan upaya yang tepat yang bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa membantu meringankan beban keluarga, bahkan bisa mengatasi masalah perekonomian dalam keluarga. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membudidayakan tanaman sayuran yang mempunyai daya jual yang cukup tinggi. Budidaya sayuran merupakan aspek penting dalam pertanian di Indonesia, dikarenakan sayuran bermanfaat sebagai salah satu sumber pangan untuk pemenuhan vitamin, mineral, serta sumber serat tubuh. Salah satu jenis sayuran yang umum dibudidayakan adalah selada. Untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan tanaman, diperlukan adanya pemupukan. Selain itu, penggunaan media tanam juga memberikan pengaruh perbedaan pada pertumbuhan tanaman. Untuk menghemat biaya, peneliti menggunakan media tanam dari barang-barang bekas seperti bekas kemasan botol air mineral atau plastik bekas kemasan minyak goreng. Tersedianya limbah organik yang berupa bekas botol kemasan air mineral dan plastik bekas kemasan minyak goreng yang cukup banyak serta kurang dimanfaatkan. Dan juga dalam rangka untuk mengatasi masalah perekonomian dalam keluarga yang sedang mengalami keterpurukan yang disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 pada saat ini. Maka kami tergerak untuk melaksanakan pemanfaatan limbah sebagai media tanam untuk diujikan pada tanaman selada dengan penelitian berjudul Budidaya Selada sebagai Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang, didapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pertumbuhan pada tanaman selada dengan media tanam botol bekas air mineral dan plastik bekas kemasan minyak goreng dengan kombinasi media tanam yang berbeda. 2. Bagaimana perubahan kondisi perekonomian keluarga yang setelah melakukan budidaya sayuran selada. Selanjutnya, tujuan kegiatan ini adalah mengetahui pertumbuhan pada tanaman selada dengan menggunakan media tanam dan kombinasi yang berbeda. 2. Membantu mengatasi masalah perekonomian keluarga. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat A. Menambah pengetahuan kepada siswa mengenai budidaya tanaman selada. B. Memberikan pengalaman menanam dengan menggunakan media dan kombinasi yang berbeda. C. Mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman selada dengan media tanam yang berbeda. D. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pilihan alternatif masyarakat untuk memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam. E. Dapat membantu meningkatkan perekonomian dalam keluarga di masa pandemi. Selanjutnya adalah tahapan penelitian kami. Tahapan pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi antara siswa dan guru pembimbing. Dalam pelaksanaan koordinasi ini dilakukan diskusi mengenai lokasi dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, lokasi pembudidayaan dipilih di rumah salah satu siswa berdasarkan dari data wawancara dan survei lokasi.
Tahap selanjutnya adalah praktek lapangan. Setelah pemberian penjelasan dan pengarahan, dilanjutkan dengan praktek lapangan tentang budidaya tanaman selada. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam praktek langsung yaitu 1. Kegiatan penyiapan alat dan bahan untuk budidaya. Di antara perlengkapan alat dan bahan untuk pembuatan menanam selada antara lain adalah botol bekas, plastik bekas kemasan minyak goreng, polybag kecil, arang sekam, pupuk organik, dan benih selada. 2. Kegiatan pembuatan media wadah untuk budidaya. Dalam pembuatan media, meliputi tempat untuk menyemai selada dan untuk media tanam selada, yaitu dengan menggunakan botol bekas air mineral yang dipotong menjadi 2. 3. Kegiatan persiapan benih dan penyemaian. Dalam persiapan benih, kita pilih benih selada yang tergolong spesies Latuxia sativa yang telah banyak dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk penyemaian menggunakan rockwool sebagai media. 4. Kegiatan penanaman. Penanaman selada dilakukan 1 minggu setelah penaburan benih, yaitu dengan memindahkan tanaman selada yang sudah disemai ke botol bekas air mineral dan ke plastik bekas kemasan minyak goreng sebagai pengganti polybag dengan menggunakan media arang sekam dan pupuk organik. 5. Kegiatan perawatan dan pengontrolan. Kegiatan perawatan yang dilakukan yaitu penyiraman rutin pada tanaman selada yang ditanam di plastik bekas kemasan minyak goreng atau polybag. Sedangkan yang di botol bekas tidak memerlukan penyiraman karena sudah mendapatkan aliran air yang terdapat dalam botol. Sedangkan pengontrolan dengan melakukan penggantian air dalam botol setiap hari dan memangkas daun selada yang layu agar tidak menghambat pertumbuhan selada, sehingga selada bisa tumbuh dengan maksimal. 6. Kegiatan pemanenan. Untuk kegiatan memanen dilakukan setelah selada berusia 50 hari. Setelah semua tahapan-tahapan pembudidayaan selada dilakukan dengan cara dan media yang berbeda, lalu diperoleh pula hasil yang berbeda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pertumbuhan selada akan dapat tumbuh dengan baik dan mengalami pertumbuhan yang cepat jika perawatannya dilakukan secara tepat. 2. Media tanam dan cara perawatan sangat mempengaruhi pertumbuhan selada. 3. Penggunaan air sebagai metode tanam secara hidroponik sederhana lebih efektif pada pertumbuhan selada dan selada bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari kegiatan penelitian yang berjudul Budidaya Selada sebagai Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. Dapat diketahui bahwa media tanam dan metode penanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan selada. Adapun beberapa hasil yang telah tercapai pada kegiatan penelitian yaitu 1. Pada media tanam botol bekas air mineral yang menggunakan air untuk kombinasi pada tanamannya, selada dapat tumbuh dengan baik karena sirkulasi udara yang diperoleh dari air yang diganti dan dialiri setiap hari cukup memberikan asupan pada tanaman selada. 2. Pada media tanam plastik bekas kemasan minyak goreng yang menggunakan perpaduan tanah, arang sekam, dan pupuk organik, tanaman selada tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sirkulasi air pada media tanah, arang sekam, dan pupuk organik. 3. Kami memperoleh pengalaman baru tentang budidaya selada dengan cara hidroponik sederhana. 4. Kami mengetahui dan bisa membedakan cara yang baik dalam budidaya selada dengan 2 cara dan media yang berbeda. 5. Kami bisa mempraktekkan sendiri secara langsung di lingkungan rumah. 6. Hasil panen selada sangat memuaskan dan bisa dijual, sehingga bisa membantu meringankan beban perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19. Ini produk kami, selada hidroponik. Demikian presentasi dari kami, kelompok Diponegoro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum